Halo guys, balik lagi bersama Nixia di channel Spicy Gingers. Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah soundbar wireless dari JT. Buat kalian yang mungkin belum tahu JT ini brand apa, dari mana, dan yang udah Nixia temuin sih brand JT ini adalah dari Indonesia, asli Indonesia. Karena dia juga ada websitenya di jt.id, dan di boxnya sendiri juga ada tulisannya JT Indonesia. Dan JT ini adalah sebuah brand produsen aksesoris gadget, contohnya power bank, earphone, headset, dan sebagainya. Dan speaker juga contohnya, ini kan speakernya nih. Jadi langsung aja, ini adalah JTS6 wireless soundbar. Dan fitur yang menarik menurut Nixia adalah, yang Nixia lihat nih dari gambar di boxnya, dia punya fitur RGB LED lightingnya. Jadi bikin penasaran nih buat buka dan pasang soundbarnya. Yuk kita cek, unboxing dulu deh. Nah, ini boxnya warna putih dan orange. Ini ada fotonya langsung, dan ini ada tulisannya Portable Multifunctional Wireless Speaker Bluetooth USB aux. Jadi dia selain pakai koneksi wireless Bluetooth, dia juga bisa pakai USB dan aux. Di sebelah sini tulisan JT, dan di bagian depannya kita bisa lihat ini ada fiturnya 200 hour battery life. 200 hour, lama juga ya. Nanti kita coba. Deep bass dan juga Bluetoothnya adalah versi 5.0. JTS6 speaker, smart wireless desktop speaker. Di bagian belakangnya, di sini ditulisin lagi beberapa fiturnya, fitur utama dari soundbar ini dan juga spesifikasinya. Nah, untuk fitur-fitur yang disebutin di bagian belakang ini adalah dia punya driver 52 mm speakernya, kemudian di sini playtime-nya ditulis 4 jam, kemudian LED RGB lighting, USB disk, aux cable, dan TF card. Jadi mungkin dia bisa dipasang dengan TF card. Kita buka dulu. Oke, yang pertama di sini ada panduan penggunaannya, kertas panduan penggunaan, kemudian ada kabel USB dan juga kabel aux. Nah, ini dia soundbar JTS6. Bentuknya persegi panjang, warna hitam. Sebentar, rapin dulu. Oke, ini bisa kita lihat di bagian depannya ini ada brandnya JT, kemudian di bagian bawahnya ini mungkin ini RGB lightingnya, nanti kita nyalain. Dan di bagian atasnya ini ada tombol-tombol untuk navigasinya juga. Ini untuk play, untuk volume, dan juga ini belum tahu untuk apa. Di bagian belakangnya ini juga ada tombol-tombol on off, ada port aux, port USB dan TF, dan juga port untuk power DC-nya. Ya, di bagian bawahnya juga ini dilengkapi dengan kakinya dari karet juga ya, di dua sisinya. Oke, dari bentuknya sih kayaknya nggak panjang-panjang banget, dia ukurannya sebesar ini. Langsung aja kayaknya Nixia coba untuk nyalain wireless dari handphone. Oke, sekarang Nixia mau coba konekin ke handphone menggunakan Bluetooth-nya. Ini pertama-tama kita nyalain aja soundbarnya di tombol powernya yang ada di belakang. Oke, ada sound efeknya pas nyalain nih. Dan ini udah nyala belum ya RGB-nya? Oh, udah nyala. Kayak gini.
Tapi ini sayangnya kita nggak bisa custom lagi nih RGB-nya, jadi ya udah efeknya seperti ini aja, satu efek RGB lighting. Tapi kalau misalnya kita mau matiin RGB lightingnya itu bisa dengan menahan tombol M ini selama 2 detik kayak gini. Harusnya udah mati ya? Ya, udah mati. Kita nyalain lagi 2 detik. Oke, nyala lagi. Sekarang Nixia mau coba pasang musik, dengerin musik. Oh ya, tadi kan udah nyalain speakernya, soundbarnya, dan dia akan muncul indikator lighting biru gitu di atasnya, lampu biru yang kedap-kedip. Kalau kelihatan di sini ada di bagian sininya. Setelah itu kita buka setting Bluetooth-nya. Di sini muncul langsung nama soundbarnya JTS 6 di setting Bluetooth kita. Langsung aja kita konekin. Udah connect, udah bunyi connect. Ini kok ya, oke. Nah, ini pas udah connect, indikator birunya bakal stay, nggak kedap-kedip lagi. Nah, sekarang kita pasang musiknya. Nixia mau dengar. Oke, udah dengerin ya. Jadi menurut Nixia sendiri, ini hasil dari audio soundbar ini sih udah cukup besar juga. Dan sayangnya sih dia punya suara yang kurang ngebas gitu, karena di speaker ini memang dia nggak punya subwoofer guys. Jadi ya untuk dengerin suara atau musik yang pop aja sih udah cukup. Atau mungkin untuk dipakai buat dengerin nonton TV atau nonton film juga udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian orang yang suka dengerin speaker dengan fitur atau dengan kualitas bass yang jedak-jeduk sih kayaknya agak kurang ya. Dan dia juga punya driver 2x3 watt yang menurut Nixia udah cukup powerful buat ngasilin suaranya. Nah, kalau tadi kita udah koneksiin dengan Bluetooth atau wireless, dia juga sebenarnya support untuk koneksi dengan aux, TF card, dan USB. Jadi kita bisa pilih modenya di sini. Kalau misalnya kita ganti modenya menggunakan antara wireless ataupun aux dan TF card dengan menekan tombol yang ada di bagian atas nih yang M. Nah, sayangnya di sini kalau misalnya kita mau ganti modenya dia nggak ada indikatornya lagi aktif yang mana. Jadi kita cuma tekan sekali-sekali buat nebak-nebak dia lagi di mode apa. Ya. Kayak gitu sih. Oh ya guys, soundbar ini juga punya fitur buat angkat telepon atau angkat panggilan. Jadi Nixia udah coba untuk panggilannya sendiri ini cuma bisa angkat panggilan dari telepon biasa, telepon pulsa gitu, bukan dari panggilan yang berbasis internet. Dan untuk angkat teleponnya itu tinggal pencet aja tombol yang play pause ini satu kali, nanti bisa langsung keangkat. Dan dia juga udah punya mikrofon di soundbarnya. Di sini ada lubang mikrofonnya juga. Oke, sekarang kita bahas dari baterainya. Baterai dari soundbar ini, dia punya spesifikasi baterai 1200 mAh. Dan untuk ketahanan daya play-nya ini adalah sampai 4-6 jam. Itu tergantung lagi ya guys, kalian mau sambil nyalain RGB lighting-nya atau enggak. Kemudian untuk waktu charging-nya sendiri, dia membutuhkan waktu 4-5 jam buat charging. Dan kita lihat di spesifikasinya, dia punya ukuran 322 x 68 x 54 mm. Kemudian
Untuk speakernya atau drivernya sendiri berukuran 52 mm x 2. Oh ya, di paket penjualannya tadi kita kan dapat dua kabel juga nih. Yang pertama adalah kabel micro USB untuk charging dan juga kabel aux-nya untuk audio mode aux. Tapi menurut Nixia, kabelnya sendiri ini punya kualitas yang kurang bagus karena dia punya tipe kabel yang tipis gini. Untuk build quality-nya dari GTS 6 ini menurut Nixia udah cukup oke sih guys. Tapi sayangnya di bagian pencetan tombol ini, tombol-tombolnya, ini saat dipencet ada suaranya kenceng dan menurut Nixia ini kualitasnya ya standar aja gitu. Dan kalau dipencet ada suaranya gini kan pasti agak mengganggu ya, kayak kenceng banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi pasang volumenya kecil tapi pas navigasi pencet-pencet sini malah jadi ada suara kayak gini. Kemudian di bagian lighting RGB-nya, di sini juga dia cuma punya satu mode aja yang nggak bisa kita ganti-ganti, jadi cuma ikutin aja yang ada di bawaannya. Lalu dari lighting RGB-nya juga dia sangat kelihatan ya di titik-titik lampunya, jadi dia kurang menyebar atau kurang menyebar banget dari lampunya, jadi kayak agak kurang rapi dilihatnya di lampu RGB-nya. Kemudian soundbar ini juga sayangnya nggak punya indikator buat nampilin mode mana yang lagi aktif, jadi kita nggak bisa langsung tahu dia lagi aktif yang mode wireless atau yang lagi aux atau lagi TF card. Tapi untuk soundbar wireless di harga sekitar 400 ribuan ini menurut Nixia kualitasnya udah cukup oke banget dibandingkan dengan speaker bawaan TV. Karena kan soundbar sendiri biasanya dipakai untuk melengkapi TV di rumah kita, di ruang keluarga kita, dan biasanya dipakai buat dengerin lagu-lagu yang biasa atau yang film dari TV yang kita tonton gitu. Jadi ya sesuai harganya dia udah melebihi dari speaker bawaan TV. Kemudian dia juga udah punya fitur Bluetooth yang versi 5, dimana dengan versi 5 pastinya delay dari suaranya itu lebih minim dibandingkan dengan Bluetooth versi sebelumnya. Oke guys, sepertinya sekian video first impression dari soundbar wireless GTS 6. Thanks for watching, see you on next video, bye. Oh iya.